162 hari menjelang pelaksanaan pemilu 2024, situasi panas tidak hanya terjadi di antara partai-partai politik peserta pemilu saja. Pihak penyelenggara pemilu yakni Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dan Komisi Penyelenggara Pemilu, KPU, ternyata masih bersitegang di dalam sidang yang digelar oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP. Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, KEP, digelar di ruang sidang DKPP, Jakarta, Senin, 4 September 2023. Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan pihak pengadu dan teradu, ahli serta saksi-saksi dan pihak terkait untuk perkara nomor 106 PAKE DKPP 8/2023. Pihak Bawaslu menghadiri sidang DKPP sebagai pengadu mengenai KPU yang diduga melakukan pelanggaran kode etik terkait pembatasan akses sistem informasi pencalonan, SILON. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu yang dilakukan KPU yakni tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan pengaduan ini diajukan masih terjadi. Turut hadir dalam sidang ini, anggota Bawaslu Loli Suhenti mengatakan KPU telah membatasi tugas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 93 huruf D angka 4 U Pemilu dan Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2023 tentang pengawasan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Kota, Perbawaslu nomor 8 tahun 2023. Perbawaslu nomor 5 tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum, khususnya yang berkaitan dengan pembatasan akses data dan dokumen pada SILON serta pembatasan akses pelaksanaan pengawasan melekat Bawaslu khususnya yang berkaitan dengan jumlah personel dan durasi waktu pengawasan, jelas Loli pada Senin, 4 September 2023. Selain itu, dia juga menegaskan bahwa KPU telah melaksanakan tahapan di luar program dan jadwal tahapan pemilu 2024 sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Pemilu, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 dan Nomor 10 Tahun 2023 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum, dan tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Kota. Dengan terbatasnya akses terhadap data dan dokumen dalam SILON telah menyebabkan para pengadu, Bawaslu, dalam melakukan tugas pengawasan tidak dapat memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal calon serta kegandaan pencalonan bakal calon dalam proses verifikasi administrasi yang dilakukan oleh para teradu, KPU. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tegas anggota Bawaslu Totok Haryono yang turut hadir dalam sidang ini. Berdasarkan hal tersebut, Totok menegaskan bahwa KPU telah melanggar ketentuan peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017, pasal 6 ayat 2, huruf D dan ayat 3, huruf A, pasal 11 huruf C, dan pasal 16 huruf A dan pasal 19 huruf E. Di lain kubu, Ketua KPU, Hashim Asyari bersama anggota KPU, Idam Holik, Muhammad Afifuddin, August Melas, Betty Epsilon Idros, Yuliato Sudrajat, dan Parsadaan Harahap juga hadir dalam sidang tersebut. Mewakili pihak teradu, Hashim menegaskan bahwa sesuai kewenangan, para pengadu dalam pelaksanaan tahapan pencalonan secara khusus verifikasi administrasi, sebagaimana diatur dalam pasal 251 ayat 1 UU Pemilu, Bawaslu berwenang terbatas pada melakukan pengawasan atas pelaksanaan bukan pengawasan terhadap dokumen dan data persyaratan administrasi. Hashim pun menyampaikan argumentasi-argumentasi untuk membantah dalil-dalil aduan para pengadu. Hashim menyampaikan bahwa para teradu tidak pernah melakukan pembatasan kewenangan yang dimiliki oleh para pengadu dalam hal pengawasan terhadap proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan bacalon anggota DPR dan DPRD. Hal tersebut, kata Hashim, dapat dibuktikan dengan telah diberikannya akses SILON kepada para pengadu untuk melakukan pengawasan. Terkhusus pemberian akses SILON kepada para pengadu, Hashim menyampaikan KPU memberikan kesempatan kepada para pengadu dalam melaksanakan kewenangan yaitu pengawasan atas pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPR dan DPRD dengan memberikan kesempatan melihat langsung pelaksanaan verifikasi administrasi yang dilakukan oleh para teradu. Hashim menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bacalon anggota DPR dan DPRD terdapat aturan-aturan yang harus dipedomani baik pengadu dan teradu. Namun, aturan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindakan mempersulit atau membatasi pelaksanaan kewenangan pengawasan para pengadu.
Sebagaimana diketahui, bahwa dalam konteks melaksanakan kewenangan tentu terdapat aturan dan tata cara yang sifatnya menjadi batasan, dan berlaku tidak hanya bagi para pengadu saja akan tetapi juga berlaku pula bagi para teradu, tegas Hasyim. Hasyim menyampaikan petitum para pengadu yakni memohon kepada Majelis Pemeriksa DKPP menolak dalil-dalil aduan para pengadu dan menyatakan para teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Tak hanya itu, menyatakan para teradu telah menjalankan tahapan penyelenggaraan pemilu secara profesional sesuai asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu, serta merehabilitasi nama baik para teradu terhitung sejak tanggal putusan dibacakan. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.